pujian syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita ucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa belajar sebagaimana mestinya walaupun tidak dalam sedang bertatap muka. Kemudian selawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, hari ini alhamdulillah Allah masih saja mempertemukan kita kembali sehingga kita masih bisa belajar daring walaupun kita tidak sedang bertatap muka. Baik, hari ini insyaallah kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Yaitu kita lanjut materi kemarin tentang bidang akidah akhlak. Kemarin sudah kita belajar tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna. Baik, hari ini kalau kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Jadi kita hari ini akan belajar pembelajaran pendidikan agama Islam bidang akidah akhlak dengan judul beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita belajar lebih jauh lagi, lebih dalam lagi mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasulnya, sebelumnya mari sama-sama kita awali pembelajaran kita hari ini dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang terakhir, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, terima kasih anda semuanya telah bersama-sama ikut istighfar bersama Pak Rizky. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita beristighfar Allah memberikan pemahaman yang baik kepada kita dalam memahami pelajaran disampaikan oleh Bapak dan Ibu gurunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita hari ini akan belajar beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum Bapak Rizky memberitahukan apa-apa saja kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa ayat 136. Bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya
beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi, adapun daripada Quran surah An-Nisa ayat 136 itu dapat kita fahami bahwa kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, menyuruh kita untuk beriman, mempercayai, meyakini agar kita beriman, mempercayai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebelumnya Al-Quran. Karena beriman kepada kitab Allah termasuk juga kepada rukun iman yang, ya benar sekali, termasuk kepada rukun iman yang ketiga. Ini rukunnya itu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum Bapak Rizki memberitahukan apa saja kitabnya, mari Bapak Rizki ingin memberitahukan apa itu pengertian kitab. Kitab adalah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada nabi-nabi dan rasulnya, yaitu sebagai petunjuk dan pedoman hidup kepada umat-umat dari nabi-nabi tersebut. Ya, sudah tahu pengertian kitab? Baik, kalau sudah tahu, maka Bapak Rizki ingin menyampaikan juga tujuan daripada pembelajaran ini, bahwa kita agar dapat meyakini dengan yakin seyakinnya bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 kitab di antaranya. Selain daripada Al-Quran, ada kitab-kitab yang lain juga. Baik, hari ini tujuan pembelajarannya adalah agar kita meyakini seyakinnya bahwa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus percaya kepada kitab-kitab Allah walaupun kita tidak melihatnya, karena kitab itu sudah diturunkan beribu-ribu tahun yang lalu. Baik, hari ini kita akan mengetahui apa saja kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Baik, yang pertama langsung saja Bapak Rizki memberitahukan bahwa kitab yang pertama yang diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, Nabi Daud alaihi salam, yaitu nama kitabnya Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 10 sebelum Masehi. Jadi sudah lama kali itu, sebelum ada tahun Masehi, kitab itu sudah diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Adapun kandungan dalam kitab Nabi Daud itu, kitab Zabur adalah apa? Ini dia kandungannya, yaitu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, dalam berbahasa Kipti. Ya, jadi bahasa kitab Nabi Daud alaihissalam itu, kitab Zabur berbahasa Kipti. Kandungan kitab Zabur yaitu di dalamnya antara lain doa, zikir, nasihat, hikmah, dan menyeru kepada ketauhidan. Jadi dalam bahasa kitab Zabur itu yaitu bahasa Kipti, terhimpun daripada yang Bapak sebutkan tadi kandungannya. Itu adalah firman Allah dalam kitab Zabur. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu kitab Nabi Musa alaihissalam. Apa nama kitabnya? Ya, kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu diturunkan di mana? Tahukah Anda sekalian? Ya, baik. Jadi kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bahasa Ibrani. Jadi kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai, ya, di Bukit Tursina. Nabi Musa menerima kitab Taurat, yaitu sebagai menjadi pedoman serta petunjuk bagi Nabi Musa dan umatnya. Siapa umatnya? Yaitu kaum Bani Israel pada waktu itu dan umat Yahudi.
Nah, adapun isi kandungan kitab Taurat yaitu perintah untuk mempercayai Allah, larangan untuk membunuh dan berdusta, serta perintah untuk menghormati kedua orang tua. Baik, itu adalah kandungan dalam kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lanjut lagi yang ketiga, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya, baik, nama kitabnya apa? Kepada Nabi Isa diturunkan Allah. Ya, nama kitabnya yaitu Kitab Injil. Kitab ini mungkin sering kita ketahui. Nah, Kitab Injil ya. Kitab Injil ini diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Baik, adapun Kitab Injil yaitu berbahasa Suryani. Jadi kitab Injil itu bahasanya bahasa Suryani. Ya, jadi adapun kandungan kitab Injil itu yaitu seruan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ajaran hidup zuhud dan menjauhi kerusakan terhadap dunia. Kemudian merevisi sebagai hukum Taurat yang sudah tidak sesuai. Nah, jadi kitab Injil ini memperbarui hukum yang ada di kitab Taurat. Kemudian berita tentang akan datangnya Nabi akhir zaman bernama Ahmad atau Muhammad. Ya, baik, jadi kitab Injil ini memperjelas daripada kitab Musa, kitab Nabi Musa yaitu kitab Taurat, dan kitab Taurat ini memperjelas isi daripada kitab Zabur, kitab Nabi Daud. Dan kemudian kitab yang terakhir yang wajib kita ketahui sendiri juga bersama yaitu kitab Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Nabi kita apa? Kitab suci Al-Qur'anul Karim. Itu adalah kitab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ananda perlu ketahui juga bahwa kitab suci Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa apa? Ya, baik, kitab suci Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, kitab suci Al-Qur'anul Karim dalam bahasa Arab. Adapun kandungan isi daripada kitab suci Al-Qur'anul Karim, kita dapat ketahui bahwa menjelaskan masalah akidah dan keimanan. Kemudian menjelaskan proses penciptaan alam dan manusia. Kemudian lagi menjelaskan hubungan manusia dengan manusia. Kemudian lagi menjelaskan kisah-kisah nabi dan rasul-rasul umat terdahulu. Kemudian lagi menjelaskan petunjuk hidup bermasyarakat, berkeluarga dan bernegara. Jadi kitab suci Al-Qur'anul Karim ini kitab penutup sekaligus juga kitab penyempurna daripada kitab Injil, kitab Taurat dan kitab Zabur. Karena kitab Al-Qur'anul Karim adalah kitabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagai ilmu tambahan yaitu bahwa dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim Allah turunkan, kapan Allah turunkan? Yaitu berangsur-angsur lamanya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan berapa jumlah ayat surahnya? Yaitu jumlah surahnya sebanyak 114 surah. Sebanyak ayatnya berapa? 6.666 ayat. Kemudian terhimpun dalam 30 juz. Baik, itu perlu Ananda ketahui semuanya, karena kitab suci Al-Qur'anul Karim adalah kitab kita umat Islam dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ananda solih dan solihah semuanya yang ada di rumah sudah tahu, sudah memahami apa saja kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Baik, alhamdulillah. Jadi jangan sampai Ananda tidak mengetahuinya, dan jangan sampai terbalik-balik.
Nah, ini kitab ini Nabi ini apa? Kitab Nabi ini apa? Nah, jangan sampai terbalik lagi karena kita sudah belajar hari ini. Bapak Rizky ulangi, kitab Nabi Daud alaihissalam yaitu kitab Zabur. Kitab Nabi Musa alaihissalam kitab Taurat. Kitab Nabi Isa alaihissalam kitab Injil. Kitab yang terakhir kitab Nabi kita Nabi Muhammad SAW yaitu kitab suci Al-Quranul Karim. Baik, mungkin hanya ini pembahasan atau pembelajaran kita mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harus meyakini, mempercayai, beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semuanya selain daripada Al-Quran sekalipun yang diturunkan kepada umat terdahulu dan nabi terdahulu. Baik, sebelum Bapak Rizky tutup pembelajaran hari ini, Bapak Rizky sudah mempersiapkan yaitu LKS di mana Ananda bisa mengerjakannya di rumah dan dikumpulkan nanti pada waktu yang Bapak Rizky tentukan. Adapun tugasnya sebagai berikut. Baik, yaitu tugasnya ini bisa Ananda lihat, yaitu Ananda lihat bisa ya tugasnya yaitu yang pertama ada dua tugasnya. Yang pertama, tuliskan kembali intisari atau kesimpulan kandungan dari masing-masing kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ayat Quran surah An-Nisa ayat 136 yang Bapak bacakan tadi. Baik, tugas yang kedua, pasangkanlah nama kitab dan nama Rasul yang menerimanya seperti yang tertulis di gambar ini. Baik, ini tugas yang Bapak berikan pada pembelajaran kali ini. Baik, ini saja yang Bapak Rizky dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini dapat Ananda soleh dan solehah semuanya menerima dengan baik dan Allah berikan pemahaman yang baik. Mungkin hanya ini Bapak Rizky sampaikan. Lebih dan kurang Bapak Rizky mohon maaf. Sebelumnya kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.